Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik, sedikit lemas. Oke, baik sedikit lemas. Gimana siang-siang hari ini kegiatan tadi ngapain aja? Presentasi, kuliah ya Mbak? Oke. Lemas ya? Berangkat kuliah tadi? Terus tidur lagi pulang. Oke. Nah, sebelumnya sini saya ucapkan terima kasih karena dari teman-teman semua sudah berkenan hadir pada siang hari ini jam ngantuk kalau kata Mas samping saya ini. Untuk teman-teman sudah berkenan mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Nah, dari teman-teman tahu nggak sih kita akan melakukan kegiatan apa? Kurang tahu Kak. Konseling Kak. Oke, konseling kelompok. Oke, bener. Nah, pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan layanan konseling kelompok. Udah pernah denger toh? Pernah barusan. Barusan. Oke, nah di sini saya jelasin dulu ya bahwasanya kita akan melakukan layanan konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu sebuah layanan BK yang diberikan oleh guru BK dalam suasana kelompok. Nah, ini melalui dinamika kelompok nantinya kita membahas suatu permasalahan dari teman-teman terkait masalah pribadi, sosial dan sebagainya begitu. Nah, tujuannya nanti supaya kita bisa memecahkan suatu permasalahan yang sedang kalian hadapi begitu. Apakah ada yang ditanyakan? Belum. Oke, masih belum ya. Nah, sebelum kita mengikuti kegiatan siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam kegiatan kita di siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, damai, serta dapat memecahkan permasalahan yang nantinya kita hadapi begitu. Apakah ada yang ingin memimpin doa siang hari ini? Oke, boleh. Ya teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini, mari kita berdoa semoga berkah lancar. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, nah di sini dari teman-teman sudah saling kenal satu sama lain belum? Belum Kak. Gak ada yang satu kelas, Po? Ada. Ada ya, Bre. Oh iya. Oke, nah supaya kita lebih saling mengenal satu sama lain, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Supaya nantinya ke depan kita bisa ngobrol enak lah kalau kenal Malu sama. Kak. Oke, kita perkenalan dulu. Nah, perkenalannya nanti nyebutin nama, panggilan, serta hal unik dari dalam diri kalian. Oke, dimengerti? Ngerti Pak? Ngerti. Oke, saya mulai dulu ya. Perkenalkan, nama saya Afif. Hal unik saya yaitu saya suka enggak. Saya suka naik gunung di Roblox. Betul, saya suka naik gunung di Roblox gitu. Lanjut dari kanan saya. Aku? Iya. Perkenalkan teman-teman, nama aku Justia. Hal unik, nggak bisa bangun kalau nggak langsung tidur. Perkenalkan nama saya Marifana Siti. Panggilnya Titi. Hal unik saya itu tiba-tiba. Unik banget. Belum. Tiba-tiba ketawa sendiri. Ini unik. Itu unik apa stresnya? Nggak tahu. Oke, perkenalkan nama saya Nia. Oke, Nia. Hal unik saya bisa jadi manusia sok baik ya, Pak. Manusia sok baik. Walaupun saya sedang A sampai Z. Oke. Topengnya tebel berarti ya, Kak Nia. Perkenalkan nama saya Lili. Lili. Hal unik saya centil. Oke. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad, biasa dipanggil Mo. Mo, Kak Mo. Oke. Hal unik saya yaitu Asbun. Oke, Asbun. Oke, nah. Iya. Oke, nah di sini dari teman-teman semua sudah saling perkenalan dan sudah saling kenal ya satu sama lain ya. Di sini juga kita jadi tahu nih hal unik dari teman-teman kalian seperti apa. Mas Momo dengan keasbunannya, Kak Lili. Nah, ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri kalian untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan melakukan kegiatan layanan konseling kelompok. Oke, nah di dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas yang akan kita patuhi selama kegiatan. Di antaranya, nah dari teman-teman bisa untuk terbuka untuk menceritakan semua permasalahan yang sedang kalian hadapi. Dan juga dari teman-teman datang ke sini secara sukarela ya, Ma? Iya.
Oke, harapannya ketika teman-teman sudah sukarela, dari teman-teman bisa untuk enak gitu mengungkapkan pendapat, berbagi pengalamannya, serta mungkin terkait permasalahan dari teman-teman nanti. Kemudian yang terakhir yang sangat penting, ini kan dalam suasana kelompok ya, dan dari teman-teman ada banyak temannya gitu kan. Tentunya asas kerahasiaan ini sangat-sangat diperlukan. Oke, nah sini saya minta komitmen dari teman-teman untuk saling menjaga rahasia satu sama lainnya. Nah, apakah kalian berkomitmen untuk itu? Iya. Oke, berkomitmen ya. Apakah perlu kita untuk janji rahasia supaya dari teman-teman? Perlu. Oke, perlu ya supaya dari teman-teman ini bisa lebih saling nggak khawatir gitu. Takutnya yang enggak gitu kan. Oke, nah sini dari teman-teman bisa untuk mengikuti Bapak, tangannya bisa di kanan ya. Mohon Mas Mo untuk jangan main HP dulu ya, Mas. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Dengan ini saya menyatakan saya menyatakan bahwa saya bahwa saya sanggup untuk menyimpan, sanggup untuk menyimpan, merahasiakan merahasiakan segala data atau keterangan yang tidak layak diketahui yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Dan kegiatan siang hari ini dan kegiatan siang hari ini di ruangan ini di ruangan ini akan berakhir di ruangan ini juga. akan berakhir di ruangan ini juga. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, nah sini kita sudah mengucap janji rahasia. Jadi harapan kita semua kita bisa untuk menjaga rahasia tersebut, dan dari teman-teman sudah berkomitmen untuk menjaga kepercayaan itu. Dan juga pastinya sudah tahu konsekuensi ketika melanggar hal itu, oke? Oke, nah di sini Bapak jelaskan juga. Di sini saya jelaskan juga bahwa dalam konseling kelompok ini saya bertugas sebagai PK atau pemimpin kelompok. Nah, tugasnya untuk mengkoordinasi kegiatan hari ini supaya berjalan lancar dari awal sampai akhir. Nah, dan juga dari teman-teman ini sebagai AK atau anggota kelompok. Nah, apa sih tugas kalian? Tugas kalian tentunya untuk senantiasa terbuka menceritakan semua permasalahan yang kalian hadapi. Kemudian dari teman-teman bisa untuk aktif mengikuti kegiatan siang hari ini dari awal sampai akhir. Dan juga saya meminta dari teman-teman untuk ceritakan permasalahan yang akhir-akhir ini kalian rasakan. Iya, Kak. Oke, nah gimana dari teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan kembali? Nah, ini Oke. ini dilakukan sampai kapan ya, Kak? Soalnya Nah. habis ini saya mau rapat. Oke, ada rapat. Nah, baik. Sini kegiatan siang hari ini kira-kira akan berlangsung kurang lebih berapa lama ini? Dari kalian ada waktu berapa menit? Iya. Oke, 30 menit cukup ya? Oke, berarti kegiatan siang hari ini sepakat 30 menit. Oke, baik. Oke, dari sini apakah siap untuk lanjut ke tahap berikutnya? Oke, nah sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, dari teman-teman ini kok kelihatannya masih lemes ini siang hari ini. Nah, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu, gimana? Oke, ice breaking. Nah, di sini Bapak, di sini aku punya ice breaking ringan-ringan saja supaya dari teman-teman bisa untuk semangat mengikuti kegiatan siang hari ini. Jadi ketika aku bilang selamat pagi, nah dari teman-teman bisa untuk tepuk satu kali. Oke. Ketika aku bilang selamat siang, dari teman-teman bisa tepuk 2 kali. Ketika selamat sore bisa tepuk 3 kali. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai 3, 2, 1. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Pak Mo, Kak. Oke, kita ulangi sekali lagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Kan nggak selamat. Oh iya. Oke, kita ulangi lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah siap untuk gimana? Siap. Asik banget, Kak. Sudah agak semangat ya? Sangat seru. Wonder. Oke. Semangat sekali. Oke, karena kita sudah semangat, alangkah baiknya kita lanjut ke tahap berikutnya, tahap inti ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, di sini kita akan membahas suatu permasalahan. Nah, dari sini teman-teman bisa untuk menceritakan perasaan kalian akhir-akhir ini seperti apa, permasalahan apa yang mengganjal dari kalian bisa diceritakan.
Bisa dimulai dari Masmo. Perasaan saya yang sedang mengganjel ini tuh itu sih Pak. Kalau saya kebanyakan tidur pusing, kurang tidur ya pusing. Oke, kebanyakan. Oke, lanjut. Kalau saya lagi berada di fase capek, tidak Hmm. semangat, lelah, letih, lesu. Oke, Gitu. Terima kasih. oke. Kalau saya ya Pak, saya akhir-akhir ini tuh saya pusing, Pusing. pusing ya, karena jam saya berapa? selaku PJ ya Pak. PJ tapi Hmm, saya tuh kayak merasa terbebani ya Pak. Oke, Oke, terbebani. karena mungkin teman-teman saya tuh udah selesai semua mata kuliah tersebut, tapi saya belum selesai. Gitu. Masih harus ada pengulangan kembali begitu. Oke. Iya, terima kasih. Oke, lanjut dari Nah, kalau saya itu akhir-akhir ini itu lambat terus kalau kuliah. Oke, lambat terus. Sering terlambat gitu. Iya. Oke. Ya ampun. Oke, lanjut. Kalau saya perasaan saya bingung, Bingung. pusing sekali. Mm, Karena sekarang itu kebanyakan tugas ya Kak. mm, Terus saya pusing banget, tugas saya menumpuk. Terus juga sulit mengatur waktu juga ya Kak. Jadi itu tugas saya menumpuk. Sulit mengatur waktu. Iya. Oke, baik. Nah, sini saya ucapkan terima kasih banyak dari teman-teman berkenan untuk menceritakan permasalahan yang kalian alami akhir-akhir ini. Nah, dari cerita-cerita permasalahan ini, manakah yang menurut kalian urgent untuk kita bahas terlebih dahulu? Mbak Juli sih. Mbak Juli, kenapa? Oke, gini Kak. Jadi kita gini, tadi yang dari kayaknya tuh ini kan yang terkait tugas ya. Nah, jadi kan kita juga mengalami hal serupa. Mungkin dari masalahnya Mbak Juli saja sih menurut saya. Oke, setuju nih. Gimana? Mbak Juli setuju untuk menceritakan permasalahannya itu? Oke, boleh sih Kak. Oke. Boleh. Oke, ACC ya, teman-teman. Oke, ACC aja. Oke, nah gimana Kak Juli terkait permasalahan yang kamu hadapi hari-hari ini bisa diceritakan lebih lanjut lagi? Oke. Akhir-akhir ini aku sering nggak bisa bagi waktu ya Kak. Nah itu nggak bisa bagi waktu. Jadi itu aku kayak keteteran gitu loh bagi waktunya antara kuliah, kegiatanku, mainku, terus jam tidurku gitu. Oke, nggak bisa membagi waktu ya. Kalau boleh tahu nih kegiatan Kak Juli ngapain aja? Bisa diceritakan gitu? Aku ikut organisasi Kak. Nah kalau sekarang kan udah akhir-akhir usia ya Kak. Oke, akhir periode ya. Oke, akhir periode ya kalau biasanya organisasi gitu ya. Iya, akhir periode Kak. Nah, dalam akhir periode ini kan pasti kayak sibuk ngejar proker ya Kak. Itu pasti keteteran banget. Terus habis itu aku kan jadi sekretaris ya Kak. Jadi itu aku nge-backup semua LPC, terus ngumpulin data, terus apa yang kegiatannya dilakukan gitu. Terus juga di kampus kan tugasnya banyak ya Kak. Kayak ini kan hampir UAS dan otomatis itu project, terus presentasi, terus kegiatan praktek di lapangan maupun di kelas itu kan banyak gitu. Oke, baik. Sini Kak Juli mengatakan kegiatannya itu dia mengikuti organisasi. Organisasinya apa, Kak? BEM atau mungkin UKM gitu? BEM, BEM ya. Oke, BEM. Dan dia mengatakan akhir periode ini lagi sibuk-sibuknya ditambah dengan rutinitas perkuliahannya yang menumpuk begitu. Iya, Kak. Nah, untuk kesibukannya ini tuh akhir-akhir ini atau memang dari sebelumnya sudah seperti ini, Kak? Akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sih, Kak. Oke. Untuk mungkin dari pengalaman sebelum-sebelumnya bagaimana? Apakah hal ini sama terjadi atau mungkin baru akhir-akhir ini karena ini akhir periode begitu? Baru akhir-akhir ini sih Kak, karena akhir periode juga tugasnya di kuliah itu kan nggak sebanyak yang kemarin-kemarin gitu ya Kak. Gitu. Oke. Jadi kan saya semakin bertambah nih gitu. Soalnya kan saya sering bingung bagi waktunya itu. Nah dari itu jadi kayak ya jadinya bingung aja gitu. Oke, berarti baru akhir-akhir ini ya ngerasain kayak gini. Oke. Berarti ini Kak Juli aktif organisasi banget ini ya. Seneng gitu perasaannya mengikuti kegiatan gitu. Ya, seneng. Seneng sih Kak, soalnya energi saya itu di kegiatan. Oke, berarti seneng ya. Apapun itu ini pilihan dari Mbak Juli ya untuk mengikuti itu. Iya Kak. Namun yang jadi permasalahan baru akhir-akhir ini tuh ngerasa kayak berat banget membagi waktu begitu. Betul sekali. Oke, nah dari teman-teman yang lain nih melihat dari cerita permasalahan Kak Juli, kira-kira ada yang ingin ditanyakan ke Kak Juli nggak?
Kak Juli itu sekretaris sendirian apa? Maksudnya sendirian atau ada temennya? Eh, saya sekretarisnya sendirian Kak, karena sekretaris bidang. Jadi kementerian gitu loh. Sekretaris kementerian. Jadi sendirian. Segmen. Oke, semangat. Oke, Kak Juli tadi mengatakan kebingungannya untuk mengatur waktu di tengah kesibukan akhir-akhir ini. Yang mana Kak Juli ini aktif berorganisasi yaitu BEM Universitas. Dan juga ia mengalami keteteran dalam menghadapi tugasnya karena banyaknya tugas dan banyaknya kegiatan itu mempengaruhi Kak Juli untuk membagi waktunya itu. Nah, oke, dari situ Kak Juli nih. Apa sih yang kamu inginkan dari cerita permasalahanmu ini? Yang saya inginkan, saya bisa membagi waktu dengan baik Kak. Oke, bisa membagi waktu dengan baik. Berarti ini seimbang ya antara membagi waktu kegiatan organisasi dan juga perkuliahan begitu. Betul, agar waktu saya bisa balance Kak. Oke, ingin membagi waktu dengan baik. Jadi Iya. enggak yang menyepelein Enggak, satu iya. sama satu-satu Bisa gitu ya. seimbang gitu. Oke, bisa seimbang. Oke, Bapak. Oke, aku rasa ini keinginan yang sangat bagus Ya. karena ini sudah menjadi pilihan Kak Juli juga ya Iya untuk Kak. mengikuti kegiatan organisasi di samping kegiatan intinya yaitu kuliah. Kuliah. Oke, nah kalau aku ingin tahu nih dari keinginanmu tadi kan ingin seimbang. Bisa dijelaskan satu-satu wis dari keinginan organisasi seperti apa? Kalau dari keinginan sisi organisasi sendiri ya Kak, saya pengennya itu bener dong. Nyelesain semua sih Kak. Ini kan juga aku belum ngerjain LPC gitu ya Kak. Terus kalau di sisi kuliah itu aku pengennya ngerjain tugas-tugasku yang menumpuk tadi. Jadi bisa membagi waktu antara ini itu dan satu lagi buat main tentunya. Oke, baik. Sini Kak Juli sudah jelasin nih keinginannya dari organisasi dan juga perkuliahan. Oke, Kak Juli, semisal keinginanmu bisa untuk membagi waktu itu tercapai, kira-kira apa yang kamu rasakan nantinya? Seperti apa? Yang saya rasakan senang sekali tentunya. Oke, senang. Lega? Lega juga. Mm-mm. Senang, lega, bahagia. Oke, tentunya ini menjadi hal positif ya ketika bisa mencapai tujuan itu. Iya, betul Kak. Oke, nah gimana nih teman-teman melihat keinginan dari Kak Juli? Apakah kalian setuju atau mungkin punya pendapat lain? Setuju. Oke, setuju ya karena positif sekali ya tujuannya ya. Oke, bisa membagi waktu. Oke, nah tentunya ini menjadi hal positif ya ketika keinginan itu bisa tercapai. Nah lalu dari Kak Juli yang kamu lakukan sekarang ini untuk keinginanmu itu, apakah seperti apa? Apakah sudah gimana gitu bisa diceritakan? Untuk saat ini sih belum ada sih Kak. Maksudnya yang kamu lakukan apakah masih bingung membagi waktunya atau mungkin udah ada cara gitu? Masih bingung bagi waktu tentunya. Oke, yang kamu lakukan sekarang seperti apa? Rapat sampai malam atau bagaimana Iya, gitu? betul sekali. Masih ada rapat-rapat sih Kak. Soalnya belum selesai. Jadi saya masih sibuk juga bagi waktunya. Oke, terkait tugasnya gimana? Tugasnya sangat banyak dan menumpuk Kak. Menumpuk. Iya, betul sekali. Oke, dan itu membuat Kak Juli keteteran. Betul. Oke, baik. Berarti di sini dari Kak Juli yang sedang dilakukan sekarang tuh masih belum bisa untuk mencapai keinginannya itu karena masih rapat sampai malam. Kemudian tugasnya juga masih menumpuk begitu ya? Iya Kak. Oke, untuk saat ini sih saya masih mengikuti rapat ya Kak. Kan tadi juga saya disampaikan kalau rapatnya belum selesai dan itu sampai larut malam biasanya Kak. Terus saya juga belum bisa mengerjakan tugas dan membagi waktu saya sendiri. Oke, baik. Berarti yang kamu lakukan sekarang masih belum efektif untuk mencapai tujuannya itu ya? Belum. Dari Kak Juli juga masih mengikuti kegiatan organisasi yang sampai malam, kemudian tugasnya juga masih keteteran, menumpuk begitu. Dan Kak Juli di sini juga menyadari betul bahwasanya perilaku tersebut ingin dirubah begitu ya? Iya, betul Kak. Oke. Gimana dari teman-teman melihat permasalahan dari Kak Juli ini? Apakah ada pendapat? Atau ada yang ditanyakan? Mau nanya nih Kak Juli, kan organisasinya udah mau demis ya, demis. Nah, dulu kan pasti kan walaupun sibuk tetap bisa itu kan ngerjain tugasnya. Nah, kira-kira dulu tuh strategi apa yang membuat Kak Juli itu bisa, namun sekarang tuh masih nerapin strategi tersebut atau enggak gitu loh? Oke. Mungkin untuk strateginya dulu itu saya menerapkan to-do list-nya Kak. Tapi
yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin dari saya kan masih bingung bagi waktu ya Kak. Jadinya tidak seimbang gitu loh Kak. Belum berhasil gitu. Dan Oke. tugasnya kan sekarang lebih banyak gitu. Jadi saya keteteran gitu. Oke, baik. Baik, berarti cerita dari pengalaman Kak Juli ini yang sebelum-sebelumnya ini kan enggak mengalami hal seperti ini. Iya. Sebelumnya masih bisa mengatur waktu dengan tadi mengatakan to-do list begitu. Nah, namun yang jadi permasalahan ini akhir periode lagi sibuk-sibuknya dan Kak Juli mengalami bingung hal itu. Berarti di sini Kak Juli kan tadi mengalami kebingungan dan juga mempunyai keinginan untuk bisa membagi waktu dengan baik. Lalu yang dilakukan juga masih belum efektif kan, masih keteteran tugasnya. Nah, lalu di sini Kak Juli berarti belum punya strategi untuk mengatasi hal itu. Belum sih Kak, untuk saat ini belum ada strateginya. Oke, masih belum. Dan ingin mengubah hal itu ya? Sangat ingin sekali. Oke, nah ini di sini aku punya semacam kartu rencana ya. Ini aku bagiin kepada teman-teman melihat dari kasus Kak Juli nih, dari permasalahan yang sudah kita dengar dengan seksama dari awal, bisalah dari teman-teman untuk mungkin dengan berbagai pengalamannya bisa dituliskan terkait permasalahan Kak Juli, solusinya yang bisa untuk dilakukan seperti apa. Saya kasih waktu 2 menit. Cukup ya? Sudah selesai semua? Oke, nah seperti yang aku katakan tadi ya, bahwasanya Kak Juli ini masih kebingungan terkait rencana yang akan ia lakukan untuk mengatasi hal itu. Nah, yuk siapa yang ingin memberi masukan terlebih dahulu? Teman-teman. Jujur saya juga bingung karena masalahnya juga sama dengan saya. Mungkin Mohon diperhatikan ya. Mungkin tugas kuliahnya nanti bisa dikerjakan bersama-sama, mungkin bisa kerekom sama teman-teman sekolahnya, kan itu lebih apa ya, lebih meminimalisir gitu kalau ada waktu-waktu kosong jam istirahat kayak gitu, mungkin bisa kalau lagi makan tuh sambil ngerjain gitu, kalau ada jam kosongnya lumayan banyak gitu. Terus mungkin juga bisa dikerjain kalau enggak waktu malam subuh-subuh gitu sebelum mandi kuliah bisa ngerjain dulu seperti itu. Lalu untuk tugas organisasinya ini yang biasanya saya lakukan itu biasanya saya kerjain kalau malam biasanya kan kumpul-kumpul di camp gitu ya, itu bisa ngerjain bareng. Terus jangan lupa minta bantuan sekretaris umumnya seperti itu. Terima kasih. Kalau dari saya Mbak, rencana yang saya tuliskan itu kan Mbak Juli kan menjadi segmen nih sekretaris menteri. Nah, di dalam kementerian itu kan pasti nggak Mbak Juli doang kan, pasti ada kayak ketua menterinya dan ada anggota di dalam menteri-menteri itu. Kan saya juga pernah ikut organisasi juga kan Mbak sebagai ketua di bidang divisi kominfo. Nah di situ kan saya juga punya sekretaris, dia membackup kayak surat-surat CPJ. Nah di situ mungkin waktu itu sekretaris saya itu meminta bantuan untuk menemani dan membantu membackup. Mungkin kalau Mbak Juli merasa kurang bisa mengatur waktu dan kecapean untuk mengelola itu semua, mungkin bisa meminta tolong untuk ke ketua atau yang lainnya untuk membantu lah biar semua nggak diurus Mbak Juli sendiri gitu, biar semua tahu dan merasakan yang dirasakan Mbak Juli gitu. Oke. Gimana nih dari Kak Juli melihat saran masukan dari teman-teman tadi? Kak Lili mengatakan bisa untuk kerkom atau kerja bareng teman untuk menyelesaikan tugas perkuliahan. Bisa juga ngerjainnya pas subuh begitu. Terkait organisasi bisa untuk mengerjakan malamnya. Ataupun bisa untuk bekerja sama dengan sekum yang satu lainnya begitu. Dari Mas Roma kemungkinan besar juga begitu. Mas Momo seperti itu juga. Nah, gimana nih dari Mbak Juli sendiri melihat beberapa masukan dari teman-teman? Boleh sih Kak, nanti mungkin saya akan terapkan di diri saya ya. Oke. Nah, kalau begitu saya ingin melihat Kak Juli ini bisa untuk menyusun rencana konkretnya seperti apa gitu. Dan mungkin hambatan-hambatan yang akan dilalui ketika akan melakukan rencana itu seperti apa? Rencana konkret saya ya Kak, saya kan dari nggak bisa manajemen waktu tadi ya Kak, mungkin saya akan tadi kan saya sudah menerapkan strategi yang to-do list tadi ya Kak, yang di diri saya sebelumnya. Itu mungkin saya akan lebih terapkan lagi untuk saya mepetin untuk tugas bagi waktunya tadi. Kemudian mungkin untuk organisasi tadi saya bagi waktunya itu mengurangi aktivitas organisasi. Kalau untuk kuliahnya itu mungkin menyeimbangkan peran saya sebagai mahasiswa ya Kak, yang tadi kamu bilang tadi kan juga kita
ngerjain prioritasnya yang tugas dulu. Terus dari Kak Lia tadi kan Kak Lili tadi minta bantuan, terus juga bisa kalau di kelas itu bisa ngerjain bareng tugas kelasnya. Oke, baik. Oke, dari Kak Juli sudah mempunyai rencana konkret terkait tadi akan melakukan to-do list. Nah, to-do listnya itu seperti apa, Kak? Mungkin untuk kayak misal hari ini aku punya misal dikasih tugas, nanti aku Oke. akan list tugasnya dan tenggat waktunya kapan. Misal tenggat waktunya besok berarti malam ini, kalau enggak habis dari ini aku kerjain. Aku tahu enggak aku nyicil dikit gitu. Oke, berarti akan mengelis semua kegiatan pada hari ini begitu ya. Iya. Oke lah, oke dari rencana ini kan sudah bagus ya. Mungkin hambatan yang akan terjadi seperti apa? Hambatannya nantinya seperti apa? Apakah sudah bisa untuk mengatasi hambatan itu atau bagaimana? Tidak ada hambatan sih, Kak. Oke, tidak ada. Hambatannya belum ada untuk saat ini ya, Kak. Oke. Jadi nanti saya bisa langsung menerapkan. Oke, baik. Saya rasa ini rencana yang konkret dan dari Kak Juli juga berkomitmen untuk melakukan hal itu. Dan untuk rencana ini apakah bisa untuk dilakukan kurun waktu terdekat nih? Bisa nggak? Bisa sih, Kak. Mungkin habis ini. Oke, selama 2 minggu ke depan Oke. bisa. Oh, bisa. Oke, aku tunggu ya terkait rencana itu. Oke, Kak. Oke. Gimana nih dari teman-teman terkait rencana konkret dari Kak Juli? Oke banget. Oke banget ya. Semoga itu bisa dilaksanakan. Amin. Semoga Oke. tugas-tugasnya cepat terselesaikan. Amin. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Juli. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Kak Juli? Cukup sih, Kak. Oke, sudah cukup ya? Cukup. Oke. Terkait kegiatan siang hari ini, kita kan udah lalui dari awal sampai akhir nih. Dari Kak Juli juga bisa menentukan rencana ke depannya. Gimana perasaan Kak Juli setelah kegiatan hari ini? Perasaan saya lega. Oke, Karena lega. bisa menemukan solusi ataupun jalan tengahnya dari permasalahan saya. Oke, baik. Dari teman-teman gimana nih selama kegiatan, kesan-pesannya seperti apa? Seru, asik. Oke, seru. Hal baru apa sih yang kalian dapati? Ini Pak, hal baru yang saya tahu ternyata Mbak Juli itu memiliki energi yang banyak. Mungkin saya kan introvert nih, semoga bisa mendapat energi yang banyak untuk seperti Mbak Juli. Oh, mungkin dari Kak Juli bisa menyalurkan Iya. aura-aura. Mungkin habis ini tanya-tanya. Oke, nanti bisa tanya di luar kegiatannya. Siap. Oke. Hal baru yang saya dapatkan, oh ternyata ada juga yang sibuk selain saya ya. Saya kira saya sendiri yang paling sibuk. Bukan sombong Kak, centil. Gitu, dan tentunya teman-teman yang cantik-cantik dan tampan-tampan. Oke. Terakhir dari Kak Juli. Oke. Kalau dari saya sih terima kasih ya dari teman-teman dan juga khususnya Kak di sini sudah mengadakan sesi konseling kelompok. Terus jadi dari sini kan saya menceritakan masalah saya dan saya bisa mengetahui bagaimana sih strategi dari masalah saya tersebut, bagaimana sih solusinya untuk kedepannya. Terus dari sini juga saya mendapatkan nggak cuma saya yang punya masalah ya Kak, tapi teman-teman juga mengalami hal serupa gitu. Tetapi mereka juga tetap bisa menyeimbangkan. Jadi saya bisa mencontoh nih dari teman-teman saya bisa, masa saya tidak bisa gitu. Baik, tepuk tangan untuk kita sekali lagi. Oke, saya rasa kegiatan siang hari ini sudah cukup ya. Sesuai kesepakatan kita di awal tadi yang berlangsung kurang lebih 30 menit dan ini sudah tercapai. Dari Oke, nah dari Kak Juli juga sudah lega bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, seperti yang saya katakan kegiatan sudah berakhir. Untuk kedepannya mungkin dari teman-teman nanti kita bisa untuk bertemu kembali membahas suatu permasalahan dari tadi yang belum sempat kita bahas, akan kita bahas minggu depan ya. Baik Kak. Oke, kalau begitu saya akhiri. Mohon maaf bila ada kata salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum itu aku kirim evaluasi hasil ya melalui Google Form ya. Oke Kak. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Ya, terima kasih.